Jadi pada intinya yang dialami saudara kita ini karena apa yang dipelajarinya itu yang terkait dengan sukmanya orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi bukan orang yang sudah meninggal itu terus turun ke sini tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami Syekh Jati Channel. Pada kesempatan kali ini kita berkumpul lagi untuk menjawab pertanyaan dari sahabat Syekh Jati. Kali ini atas nama akun Sadam Fu. Beliau bertanya seperti ini, nanti kita bacakan untuk pertanyaan. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah fid dunya wal akhirah. Izinkan saya bertanya, saya pernah mengalami meraga sukma dan tertidur selama 2 hari. Saya dibawa dengan 2 orang dan bersilaturahmi dengan orang-orang yang sudah wafat duluan. Sesudah sadar dan kembali, saya melanjutkan dengan zikir. Lalu di dada saya terbelah dan mengeluarkan cahaya. Sampai di kamar itu seperti gempa, saking kuatnya pancaran cahaya itu. Mohon kerendahan hatinya supaya memberikan pencerahan atas pertanyaan saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan kepada Syekh yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali dari pengalaman saudara kita di dalam spiritual. Yang namanya meraga sukma itu sangat banyak sekali tentang jenisnya, tentang cara pelaksanaannya. Ada yang harus mematikan raga baru mampu dia untuk meraga sukma. Ada yang harus mengolah rasa dulu baru dia meraga sukma. Ada pula yang harus menguatkan jiwanya hingga raganya ini tertutup jiwa itu seolah-olah tidak ada jiwa, tidak ada raga, akhirnya dia mampu meraga sukma. Nah, jadi tingkatan raga sukma sendiri macam-macam. Ada yang harus pakai semedi, ada yang harus tidur, ada yang di dalam dzikrullahnya itu bisa saja terjadi. Tergantung arahnya ini kemana tadi kita. Tetapi ketika kita itu meraga sukma, merasa ketemu dengan orang yang sudah mati, berkomunikasi, berinteraksi, sebetulnya sudah jelas sekali bahwa orang yang sudah meninggal itu tidak lagi dapat kita mintai keterangan maupun interaksi dengan yang sudah wafat. Jadi salah satunya yang bisa kita temui hanyalah mungkin satu bagian-bagian dari olah rasa, olah jiwa, olah pengertian-pengertian ketika manusia itu hidup. Jadi yang terjadi ya memang bukan ruhnya yang bertemu, melainkan kesifatan duniawinya yang dulu belum terselesaikan lah. Pada intinya seperti itu. Karena di Al-Quran sendiri sangat jelas sekali bahwasanya orang yang sudah mati itu sudah tak ada hubungan dengan dunia. Sudah tak lagi ada kaitan dengan dunia. Jangankan untuk keluar masuk dari alam barzah, kita untuk menutupi kesalahan kita sendiri tidak mampu kalau sudah di
alam bariah itu. Jadi yang banyak orang alami itu adalah mungkin sukma dari nafsu, cita-cita, eh, rasa, ilmu, dan lain sebagainya. Jadi sudah sangat sering kita katakan kalau orang yang sudah meninggal itu tidak lagi berhubungan dengan dunia. Kalaupun kita bisa bertemu dengan siapapun, itu mungkin ilmu dan lain sebagainya yang menemui kita, berjumpa dengan kita. Jadi mohon maaf, Ya, di sini yang bisa berinteraksi itu bukan orangnya ya, bukan bukan. orang yang sudah meninggal ya. Jadi, tadi disebutkan di situ ada cita-cita, ada nafsu, ada ilmu. Apakah itu mampu terwujud menjadi sebuah bentuk atau wajah orang yang meninggal tadi atau gimana? Iya, betul. Karena kalau kita sendiri, kalau memecah raga kan bisa menjadi 7 bagian yang sama. Di mana seseorang itu sudah sangat terkenal hingga akhirnya contohnya Siliwangi, katakanlah Siliwangi, kita bisa dalam pengabdian mempelajari sebuah keilmuan, otomatis kita akan terhubung dengan ilmunya si Siliwangi dalam wujud rupa Siliwangi. Tapi segi ilmu ya, Ya, sudut segi ilmu. ilmu. Kalau dia ini pancaranya tentang rasa, mungkin rasanya si Siliwangi tersebut. Atau rasa kan biasanya yang mempelajari para brahmana, para sesepuh-sesepuh yang memang sudah tidak lagi keilmuan. Jadi pada intinya yang dialami saudara kita ini karena apa yang dipelajarinya itu yang terkait dengan sukmanya orang yang sudah meninggal tersebut. Tetapi bukan orang yang sudah meninggal itu terus turun ke sini, tidak. Turun ke dunia ini, tidak. Sudah pasti itu adalah memang keilmuannya, karena yang saya Keilmuan. lihat ini adalah juga pengalaman tentang ilmu, pengalaman tentang pengamalan tentang ilmu. Jadi itu yang mewujud jadi sukma atau wujudnya orang yang menemui orang yang meninggal itu adalah wujud ilmunya orang tersebut. Ya, di sini juga dikatakan setelah melakukan raga sukma, beliau melanjutkan dengan zikir, lalu dada terbelah, mengeluarkan cahaya, sampai-sampai saking kuatnya terasa bergetar di kamar tersebut. Bagaimana untuk fenomenal seperti ini? Itu sangat-sangat eh, tidak langka bagi para spiritual. Itu memang sudah sangat lazim terjadi, tetapi itu bukan lahiriah, bukan. Ketika itu goncangan itu sampai lahiriah, pasti tetangga berbondong-bondong ramai. Tapi ini adalah rasa kita, eh, getaran hati kita sendiri yang kita rasakan seolah-olah semua ini ikut gerak. Jadi betul-betul fenomena ini ya kita sendiri yang mengalami. Bahkan satu rumah pun belum tentu merasakan. Karena ini sampai 2 hari berarti ini memang lelaku atau lakon. Karena mungkin sudah diizinkan pihak keluarga, sudah diizinkan pihak mungkin istri anaknya. Jadi ini lelaku ilmu. Jadi ilmu itulah yang menemui beliau. Jadi kalau masalah mengenai cahaya itu sesudah ketemu dengan beliau itu mata hatinya terbuka atau tergerak hingga seperti getaran gempa. Tapi itu belum cukup. Itu harus kita pandu terus supaya kita jadi orang yang bermanfaat, bukan berhenti kepada kebiasaan itu terus lalu kita acuh tak acuh dengan alam, dengan keluarga yang lain, dengan sosial, tidak boleh. Jadi saya ini sampaikan bahwasanya jangan berhenti
dalam mencari ilmunya Allah, setiap di dalam kedalaman diri itu selalu ada rahasia-rahasia. Orang yang sudah mampu meraga sukma belum tentu mampu untuk kuat melawan nafsunya. Nah, terpenting adalah mampu melawan nafsunya itu sendiri. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk pencerahannya. Semoga ini bisa diterima ya. Demikian apa yang sudah bisa kami jelaskan menurut kemampuan kami. Para sahabat semua, di sini di sini tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata raga sukma sendiri itu banyak sekali jenisnya. Kemudian cahaya hati seseorang yang betul-betul yakin dengan ilmu Allah, serta mereka yang betul-betul memiliki hati yang sangat terlatih, sangat tulus, terkadang memang mampu mengeluarkan cahaya hingga terangnya cahaya tersebut mampu menggetarkan hati hingga terasa ke lahiriah kita. Tapi itu adalah kita sendiri yang merasakan dan bukan orang lain. Untuk orang lain ataupun masyarakat atau keluarga, mereka juga harus melatih hatinya sendiri. Dan kami himbau, mohon kita selalu berhati-hati dalam melaksanakan praktisi-praktisi seperti ini, mungkin seperti raga sukma ataupun ilmu-ilmu yang lain. Semoga Allah selalu melindungi kita terhadap ilmu-ilmu yang kita jalankan, serta selalu dalam jalan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.